Selamat pagi, kita bertemu dalam kuliah Macroeconomics. Kali ini kita akan bahas the data of macroeconomics. Ada 3 hal yang akan kita bahas pagi ini. Kali ini adalah income, yaitu gross domestic product, biasa kita kenal dengan sebutan itu. Kemudian price level, di antaranya adalah consumer price index, CPI. Kemudian unemployment atau pengangguran. Apa itu gross domestic product? Gross domestic product adalah ada 2 perspektif yang bisa kita pakai, yaitu total income dari seluruh orang yang ada di dalam perekonomian. Atau perspektif kedua, total belanja dari seluruh ekonomi output dalam perekonomian. Jadi domestik itu artinya batas suatu negara barangkali atau suatu wilayah. Gross itu artinya jumlah gross kotor ya kan ya, belum dikurangi depresiasi. Produk itu artinya produksi, jumlah produksi. Jadi jumlah produksi yang ada dalam suatu wilayah secara kotor atau belum mengurangi depresiasi pada suatu waktu tertentu. Ini bisa kita lihat dari perspektif income atau perspektif belanja. Kenapa? Sama saja sebenarnya. Misalkan ada ekonomi 2 sektor ya. Sementara kita abaikan dulu pemerintah dan luar negeri. Hanya ada rumah tangga dan perusahaan. Maka perusahaan itu akan memberikan income atas labor yang diberikan oleh household. Jadi total produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah income dari labor yang diberikan oleh perusahaan. Atau kita lihat dari sisi belanja, bahwa rumah tangga itu akan beli barang dengan membayar uang ya. Jadi total income dan total belanja itu artinya akan sama saja. Bagaimana cara menghitung GDP atau kita kenal dengan istilah PDB, produk domestik bruto? Karena barang itu terdiri dari berbagai macam, misalkan produksi apel dan jeruk, ya, duanya berbeda. Kalau kita bilang produksi 10 apel dan 3 jeruk, barangkali akan tidak comparable. Maka akan kita gunakan market value atau kita gunakan suatu nilai di dalamnya, harga pasar. Sehingga kita bisa menjumlahkan barang-barang atau jasa yang berbeda-beda itu dalam suatu angka secara keseluruhan. Berikutnya adalah currently produce, yaitu diproduksi saat ini ya, tadi sifatnya pada saat ini, bukan barang bekas. Jadi transaksi barang bekas tidak masuk dalam PDB. Mobil bekas atau apapun tidak dihitung dalam PDB. Kemudian gimana dengan barang yang belum dijual karena tadi sudah dibelanjakan, kalau ini belum dibelanjakan gimana belum dijual, investment inventory. Nah, ini dihitung juga sebagai PDB oleh sebagai belanja oleh pemilik perusahaan barangkali ya, untuk bisa menggambarkan lebih enak. Kecuali barang itu nantinya tidak terjual atau rusak. Ini nggak dimasukkan di dalam inventory. Yang berikutnya adalah, yang dilihat adalah total value dari final goods. Jadi ketika kayu jadi kertas, nilainya 100, kemudian kertasnya dijual jadi buku nilainya 200, maka bukan 100 tambah 200, tapi adalah 200 nilai barang jadi final goods and services. Atau kita bisa lihat nilai tambahnya saja. Jadi kertas 100, buku itu 200, berarti nilai tambah kertas ke buku itu adalah 100. Jadi 100 ditambah 100 jadi 200. Nah, jadi perspektif final goods itu sangat penting. Nah, jangan ada double counting. Nah, yang berikutnya ada barang-barang yang tidak dijual di pasar. Misalkan kepemilikan rumah atau pelayanan pemerintah ya kan ya. Misalkan ya pengurusan KTP segala macam kan tidak bayar, gimana bisa menilainya? Nah, itu bisa dinilai dengan cara menggunakan imputed value, jadi harga yang diperkirakan, biasanya sebesar harga cost-nya ya kan, itu bisa dipakai. Tapi ada juga barang-barang yang tidak dimasukkan ke dalam PDB atau GDP ini, walaupun karena barangkali imputed value-nya akan sangat susah, atau dari sisi konsepnya sudah tidak layak ya, seperti underground economy itu nggak akan bisa dimasukkan karena sifatnya yang ilegal, kita nggak akan hitung sesuatu yang ilegal. Atau kalau kita masukkan
misalkan masakan rumah itu sebenarnya ada nilainya, tapi akan sangat susah untuk memasukkan ke dalam GDP. Jadi kira-kira konsep-konsep dalam perhitungan GDP. Jadi semua barang dihitung, final goods-nya atau value added-nya yang dihitung. Yang diproduksi di dalam negeri. Ada dua yang kita kenal untuk penghitungan GDP. Ada nominal GDP dan ada real GDP. Nominal itu pada harga saat ini, harga tahun itu, kalau real GDP pada harga tahun dasar. Nah, GDP deflator adalah GDP nominal dibagi GDP real. Jadi ini bisa melihat output relatif dengan harga dari tahun dasarnya. Contoh nih, untuk nominal GDP, misalkan tahun dasar 2010, nominal GDP gimana? Misalkan ada dua produksi, ada apel dan jeruk, maka nominal GDP 2010 ya harga tahun 2010 dipilihkan kuantitas 2010 untuk apel dan jeruk masing-masing. Tahun 2011 bagaimana? Harga tahun 2011 dan kuantitas 2011 dari apel dan jeruk masing-masing dijumlahkan. Jadi memakai harga tahun yang bersangkutan dan kuantitas tahun yang bersangkutan. 2012 juga sama. Gimana dengan real GDP? Nah, real GDP kita gunakan harga tahun dasar 2010, sehingga kalau kita mau hitung real GDP 2010 adalah harga apel tahun 2010 dikalikan dengan kuantitas apel 2010 dan harga jeruk 2010 dengan kalikan dengan kuantitas jeruk 2010. Jadi nominal GDP dan real GDP pada tahun dasar adalah sama selalu. Tahun 2011 gimana? Tahun 2011 kuantitas apel dan jeruk tahun 2011 itu dikalikan dengan harga apel dan jeruk tahun 2010. Nah, ini perbedaan utamanya dengan nominal GDP. Tahun 2012 juga sama. Kuantitas apel dan jeruk 2012 dikalikan dengan harga apel dan jeruk tahun 2010. Sehingga akan bisa terlihat perbedaan antara nominal GDP dan real GDP. Base year ini kapan diganti? Ya ketika diperlukan. Ketika di Indonesia terakhir adalah tahun 2010. Nah, gimana kalau base year-nya terlalu lama? Ini 2011 dan 2010. Nah, kalau terlalu lama barangkali sudah out of date ya, sudah usang ya, sehingga harus diganti, jangan sampai tahun dasarnya terlalu lama. Sehingga ada pendekatan yang baru, yaitu chain weighted measure of real GDP. Jadi chain weighted. Jadi kita gunakan rata-rata harga tahun 2010 dan 2011 untuk menghitung real GDP growth dari 2010 ke 2011. Nah ini jadi menggunakan harga rata-rata. Nah perlu diingat tadi ya, ini untuk menghitung real GDP growth. Jadi untuk menghitung GDP growth atau pertumbuhan ekonomi kita tidak menggunakan nominal GDP, tapi kita gunakan real GDP. Karena kita akan menghilangkan pengaruh dari perubahan harga dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu artinya real GDP tahun ini dibagi real GDP tahun sebelumnya dikurangi 1. Nah, itu untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Komponen dari GDP apa saja? Ini GDP by expenditure ya, dari sisi pengeluaran. Nah, ini kita kenal dengan National Income Account Identity, yaitu Y sama dengan C, I, G, NX. Ya kan? Total Domestic Output atau demand-nya itu adalah kita kenal dengan nama GDP. Itu terdiri dari konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export. Konsumsi adalah spending by household atau pengeluaran rumah tangga, investasi itu belanja investasi dari bisnis terutama dan rumah tangga. G itu adalah belanja pemerintah barang dan jasa, dan ekspor itu adalah demand dari luar negeri. Ini yang akan dijadikan dasar rumus utama yang akan selalu dibahas dalam ilmu ekonomi makro. Ada ukuran-ukuran income yang lain. Tadi gross domestic product adalah jumlah seluruh produksi atau income dalam satu wilayah, dalam satu periode, ya kan.
Ada lagi istilahnya gross national product, ya kan. Jadi bedanya adalah domestik dan nasional. Nah, kalau nasional ini kita akan hitung eh, pemiliknya siapa. Jadi cara menghitungnya adalah GDP ditambah faktor payment from abroad dikurangi faktor payment to apa. Jadi eh, yang dimiliki oleh residen suatu negara. Jadi misalkan GDP adalah diproduksi di Indonesia, GNP ini ada orang Indonesia berproduksi di luar, maka dihitung GDP luar negeri, tapi ketika menghitung GNP, nah itu akan dihitung sebagai GNP di Indonesia. Jadi istilahnya adalah GDP plus net factor payment from abroad, ya kan? Itu GNP. Ada lagi istilahnya net national product, itu adalah gross national product dikurangi depresiasi. Yang tadi kita sampaikan, bedanya gross dengan net adalah depresiasi. Kemudian ada konsep yang lain, adalah kalau itu kita hitung dari belanjanya, kita hitung dari income, kita sebut dengan national income. Jadi sebenarnya sama, produk dan income itu sama, hanya bedanya karena pengumpulan datanya berbeda, barangkali ada selisih statistik antara sini statistical discrepancy. Itu national income secara keseluruhan. Ada juga kita kenal personal income atau individu, yaitu adalah national income dikurangi indirect business taxes, dikurangi corporate profit, dikurangi social insurance contribution, dikurangi net interest, ditambah dividen, tambah government transfer, tambah personal interest income. Ini adalah personal income, pendapatan yang diperoleh oleh individu. Kemudian ada lagi disposable personal income, yaitu personal income dikurangi personal taxes, ya income dikurangi pajak, tadi yang bisa dibelanjakan. Ini ukuran-ukuran income, tapi yang jelas yang sering dipakai adalah gross domestic product.